Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual. Baik, sebelum kita belajar, saya berdoa untuk kalian semua sehat, sukses selalu, dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Mari kita belajar jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual. Baik, teman-teman, sistem perpetual disebut juga dengan sistem buku atau sistem permanen. Dan di dalam sistem ini, masing-masing persediaan barang dagang dibuatkan kartu persediaan untuk mencatat baik kuantitas maupun harga pokoknya. Dan dengan bantuan kartu persediaan ini, maka kuantitas dan harga pokok persediaan barang dagang dapat diketahui perubahan saldonya setiap saat. Baik, kita mulai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan menggunakan sistem perpetual. Dimulai dengan transaksi pembelian. Cirinya adalah di dalam transaksi pembelian nanti tidak dikenal akun atau tidak terdapat akun pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian. Jadi semua kata-kata akun pembelian itu tidak dikenal. Maka akun-akun ini akan diganti dengan akun persediaan barang dagang. Baik, untuk memahami pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode permanen, maka perhatikan contoh berikut ini. 5 Januari, dibeli barang dagang dari toko ABC sebesar 1.500 dengan syarat 2-10N-30. Kita catat dengan menggunakan metode fisik terlebih dahulu. Tanggalnya diisi dengan tanggal 5 di dalam jurnal umum. Kemudian dibeli barang dagang. Pembelian barang dagang untuk metode fisik kita catat ke dalam pembelian. Nilai rupiahnya di debit 1.500. Kemudian kreditnya, perhatikan di soal, dengan syarat. Berarti pembeliannya secara kredit. Kita catat ke dalam jurnal umum utang dagang di sisi kredit sebesar 1.500. Bagaimana pencatatan ke dalam metode permanen? Di dalam metode permanen tidak dikenal atau tidak terdapat akun pembelian, sehingga akun pembelian ini kita ganti dengan persediaan barang dagang. Maka metode permanen untuk transaksi pembelian barang dagang, jurnalnya adalah persediaan barang dagang di sisi debit, utang dagang di sisi kredit. Baik, selanjutnya untuk transaksi tanggal 6. Kita catat di dalam kolom tanggal 6. Tanggal 6 ini dibayar beban angkut. Jika dicatat dengan menggunakan fisik, maka di sisi debit beban angkut pembelian sebesar Rp100. Kemudian karena sudah dibayar, maka kreditnya kas. Nilai rupiahnya Rp100. Bagaimana jika menggunakan metode permanen atau perpetual? Di dalam metode permanen tidak dikenal akun beban angkut pembelian atau tidak terdapat akun beban angkut pembelian. Maka beban angkut pembelian dicatat ke dalam akun persediaan barang dagang. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 8. Dikirim kembali barang dagang ke toko ABC sebesar 200 karena barang dagang yang rusak dalam perjalanan. Kita catat ke dalam jurnal umum tanggal 8, dikirim kembali barang dagang. Berarti ada retur pembelian di sisi kredit sebesar 200. Tanggal 8 ada kaitannya dengan tanggal 5 di mana pembeliannya secara kredit, maka di sisi debit utang dagang nilainya 200. Bagaimana pencatatan ke dalam metode permanen atau metode perpetual? Di dalam metode permanen tidak terdapat akun retur pembelian dan pengurangan harga. Maka pencatatan retur pembelian dan pengurangan harga dicatat di akun persediaan barang dagang. Kemudian transaksi tanggal 12 dibayar utang ke toko ABC. Dicatat ke dalam jurnal umum dibayar utang. Maka utang berada di sisi debit dengan nilai rupiah sebesar 1.300.
diperoleh dari tanggal 5 1.500 utang di sisi kredit, dikurangi transaksi tanggal 8 utang di sisi debit, masih terdapat utang sebesar 1.300. Kemudian ada potongan pembelian, karena di tanggal 5 ada syarat 2/10N/30. Potongannya sebesar 2% dari 1.300, yaitu sebesar Rp26. Maka kas di sisi kredit selisih antara 1.300 dikurangi dengan 26 sebesar 1.474. Nah, bagaimana pencatatan ke dalam jurnal permanen atau perpetual? Sekali lagi bahwa metode permanen atau perpetual tidak terdapat akun potongan pembelian. Maka akun potongan pembelian dicatat pada akun persediaan barang dagang. Baik teman-teman, sangat jelas bahwa di dalam metode perpetual ini tidak terdapat akun pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Semua akun tersebut dicatat ke dalam akun persediaan barang dagang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan transaksi penjualan dengan menggunakan sistem perpetual. Intinya adalah, jika terjadi mutasi persediaan barang dagang karena transaksi penjualan, maka mutasi persediaan barang dagang tersebut dicatat ke dalam akun persediaan barang dagang. Mutasi persediaan barang dagang karena transaksi penjualan terjadi karena, yang pertama, terjadinya transaksi penjualan barang dagang. Dan yang kedua, terjadinya transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Baik, teman-teman, bagaimana pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual? Sebenarnya tidak ada perbedaan dengan metode fisik, karena akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun potongan penjualan, akun beban angkut penjualan dikenal atau terdapat di dalam metode perpetual. Yang membedakan adalah jika ada mutasi persediaan barang dagang, akan dicatat ke akun persediaan barang dagang sebesar harga pokoknya. Mutasi persediaan barang dagang ini terjadi jika ada transaksi penjualan barang dagang dan transaksi retur penjualan barang dagang. Hanya dua transaksi ini saja yang membedakan. Oke, mari kita belajar mencatat transaksi penjualan ke jurnal umum dengan metode perpetual. Tanggal 1, dijual barang dagang ke toko ABC sebesar 2.000 dengan syarat 2/10N/30. Harga pokok sebesar 1.700. Pencatatan ke jurnal umum adalah dijual barang dagang, maka dicatat ke akun penjualan di kredit sebesar 2.000. Dengan syarat 2/10N30, penjualan dilakukan secara kredit, dicatat di sisi debit piutang dagang sebesar 2.000. Ingat, jika ada mutasi persediaan barang dagang, akan dicatat ke akun persediaan barang dagang. Mutasi persediaan barang dagang terjadi karena transaksi penjualan barang dagang, seperti transaksi tanggal 1 ini. Dengan penjualan, ada mutasi barang dagang yang keluar, maka persediaan barang dagang dicatat di sisi kredit dengan nilai rupiah sebesar harga pokok, yaitu sebesar 1.700. Dan di sisi debit dicatat akun harga pokok penjualan sebesar nilai yang sama dengan harga pokok, yaitu sebesar 1.700. Transaksi tanggal 3 Januari. Diterima kembali barang dagang dari toko ABC sebesar 500 karena rusak. Harga pokok sebesar 425. Transaksi retur penjualan. Dicatat di sisi debit retur penjualan dan pengurangan harga dengan nilai rupiah sebesar 500. Transaksi ini masih ada kaitannya dengan transaksi tanggal 1, di mana penjualannya dilakukan secara kredit, maka untuk jurnal tanggal 3 di sisi debit piutang dagang sebesar 500. Ingat, jika ada mutasi persediaan barang dagang, akan dicatat ke dalam akun persediaan barang dagang. Retur penjualan
ada mutasi barang dagang masuk kembali ke perusahaan, maka persediaan barang dagang dicatat di sisi debit sebesar harga pokoknya, yaitu sebesar 425, dan di sisi kredit harga pokok penjualan sebesar 425. Transaksi tanggal 4 Januari, dibayar beban angkut barang yang dijual. Transaksi pembayaran beban angkut penjualan. Kolom tanggal diisi dengan tanggal 4, kemudian kita catat beban angkut penjualan di sisi debit sebesar 100 dan di kredit kas sebesar 100. Dengan pembayaran beban angkut tidak ada mutasi barang dagang, maka tidak ada pencatatan kepersediaan barang dagang. Transaksi tanggal 9 Januari, diterima piutang dagang dari toko ABC. Transaksi penerimaan piutang dagang, maka piutang dagang kita catat di kredit sebesar 1.500. 1.500 diperoleh dari tanggal 1 piutang dagang sebesar 2.000. Ada penjualan sebesar 2.000 dengan kredit. Kemudian tanggal 3 ada retur penjualan, piutang dagang dicatat di kredit 500. Maka piutang dagang debit 2.000 dikurangi piutang dagang kredit 500, kita catat piutang dagang sebesar 1.500 di kredit. Kemudian ada potongan penjualan, karena di tanggal 1 ada syarat 2/10. Potongan diberikan jika pembayarannya atau pelunasannya 10 hari sejak tanggal penjualan. Dijual tanggal 1, dilunasi tanggal 9, masih mendapatkan potongan penjualan sebesar 2% dikalikan dengan 1.500, yaitu sebesar 30. Dan kas yang kita terima selisih antara piutang dagang dengan potongan penjualan sebesar 1.470. Dengan transaksi penerimaan piutang di tanggal 9 ini tidak ada mutasi barang dagang, maka tidak ada pencatatan kepersediaan barang dagang. Baik teman-teman, demikian pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual. Terima kasih.